Setelah pertarungan antara Somun dan Tetua Samahu berakhir, di tempat para saudara angkatnya yang bersama Chun Ha, di saat mereka sedang menunggu sekembalinya Somun berduel dengan Tetua Samahu, di waktu tersebut, Sang Cui Gae berkata kepada Guak Geom Miung, "Bukankah pertarungan antara Somun dan Tetua Samahu seharusnya sudah selesai?" Dan Guak Geom Miung berkata, "Kalau itu tidak akan semudah yang Sang Cui Gae perkirakan, karena pertarungan antara ahli bela diri yang sangat hebat, tidak akan berakhir dengan mudah." Dan Sang Cui Gae pun berkata kembali, kalau melihat dari kemampuan yang Somun tunjukkan di Gunung Hua, dia berpikir kalau Bo King pun akan mengalami kesulitan, dan Hyung Jomun pun menambahkan, kalau dilihat dari keahlian mereka berdua, dia berpendapat kalau mereka bertiga tidak akan bisa memprediksi, mana yang akan menang antara Bo King dan Phantom Archer. Dan di sisi Guak Geom Miung, dia pun sedikit menyesali, karena dia tidak bisa melihat duel legendaris yang mungkin tidak akan ia lihat semasa hidupnya, dan Hyung Jomun pun berkata hal yang sama. Di saat mereka sedang mengobrol, tak diduga terdengar suara yang berkata kepada mereka bertiga untuk mengkhawatirkan hidup mereka daripada mengobrol dengan santai, dan orang itu adalah Gi Sugon. Dan setelah dikepung oleh Gi Sugon dan pasukannya, Sang Cui Gae pun bertanya tentang identitas mereka, dan Gi Sugon dengan santainya pun menjawab, kalau mereka pernah bertemu di beberapa waktu yang lalu, dan setelah beberapa saat, Guak Geom Miung pun mengingatnya, dan di sisi Gi Sugon, dia berkata kalau dia adalah malaikat kematian dari kelompok Mandok Mun yang akan mengantar mereka ke neraka, dan Guak Geom Miung yang terpancing oleh omongan Gi Sugon, sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya, dia berkata kalau dia akan terlebih dahulu mengantar Gi Sugon ke neraka. Gi Sugon yang tak terpancing oleh omongan Guak Geom Miung, dia lalu menunjuk ke arah Chun Ha sambil bertanya namanya, dan setelah itu, Gi Sugon berkata kepada Guak Geom Miung, Sang Cui Gae, dan Hyung Jomun untuk menyerahkan Chun Ha, dan jika mereka menyerahkannya, Gi Sugon berjanji akan membiarkan mereka bertiga selamat. Namun, Guak Geom Miung tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Gi Sugon tersebut, dan karena hal tersebut, Gi Sugon yang tak punya pilihan lain untuk bertarung pun memberikan perintah kepada prajuritnya untuk menangkap Chun Ha dan membunuh mereka bertiga. Setelah mereka semua bersiap-siap untuk memulai pertempuran, di sisi Hyung Jomun, dia berkata kepada yang lain dengan teknik telepati, kalau mereka harus bertahan selama mungkin untuk menunggu kembalinya Somun. Dan Guak Geom Miung pun membalas perkataan Hyung Jomun, kalau mereka tidak akan mudah dikalahkan, dan tak berselang lama, beberapa dari pasukan Gi Sugon pun melancarkan serangannya, namun serangan tersebut masih bisa diblok oleh Guak Geom Miung, dan setelah berhasil membloknya, Guak Geom Miung melancarkan serangan balik dan berhasil membunuh mereka. Dan ketika sebagian dari pasukan Gi Sugon menjaga jarak dari Guak Geom Miung yang mencoba untuk menerjang ke arahnya pun dihentikan oleh Hyung Jomun. Karena, kalau Guak Geom Miung pergi dari posisinya, Hyung Jomun berkata kalau itu akan menimbulkan celah kepada para musuh untuk mendekati Chun Ha. Dan setelah Guak Geom Miung kembali ke posisinya untuk bertahan melindungi Chun Ha, di sisi Sang Cui Gae, dia berkata kalau prajurit yang dibawa oleh Gi Sugon adalah pendekar yang biasa saja yang cuman mengandalkan racun untuk memenangkan pertarungan mereka, dan Guak Geom Miung pun berkata, kalau mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, karena keluarga Dang sudah memiliki penangkal racun yang sudah mereka buat, dan sambil berkata dengan lantang, Guak Geom Miung berkata kepada pasukan Gi Sugon, kalau mereka berani maju, mereka akan mati di tangannya. Dan di sisi pasukan Gi Sugon, mereka yang terpancing dengan perkataan Guak Geom Miung pun serentak menyerang dan akhirnya, pertempuran mereka pun tak terelakkan lagi. Kembali ke tempat Somun dan Tetua Samahu. Tetua Samahu pun berkata kepada Somun, kalau jika rumor tentangnya kalah dalam duel tersebut olehnya. Tetua Samahu berkata kalau Blade King dan Fish King yang mendengar itu pasti akan memburunya. Tapi Somun beranggapan kalau mereka tidak akan melakukan hal tersebut, karena dia akan segera kembali ke kampung halamannya. Namun, Tetua Samahu berkata, kalau mereka adalah orang-orang yang melakukan segala hal untuk membuktikan bahwa mereka adalah yang terkuat, dan Gu Yangpong pun menambahkan,
kalau mereka adalah orang yang mempunyai watak seperti tetua Samahu, yang akan mengejar seseorang yang mereka anggap kuat untuk mencari siapa yang lebih kuat. Somun yang sedikit khawatir tentang hal tersebut pun ditenangkan oleh Huanya, karena meski mereka mengejarnya, Huanya berkata kalau keterampilan mereka tidak jauh berbeda dengan tetua Samahu. Tetapi, tetua Samahu yang mendengar itu, dia berkata kalau mereka satu tingkat lebih tinggi darinya, dan meski Somun lebih kuat darinya, tetua Samahu berkata kalau Somun tidak lebih kuat dari Blade King dan Fish King. Namun, Huanya yang mendengar itu, dia berkata kalau itu belum pasti, karena, kalau lawan Somun menggunakan pedang, dia harus menggunakannya juga, seperti apa yang dilakukannya sekarang saat melawan tetua Samahu, dan di sisi tetua Samahu, dia yang tak mengerti apa maksudnya, dia pun diberitahu oleh Gu Yangpong, kalau seni pedang Somun lebih menakjubkan daripada seni busurnya. Tetua Samahu yang mendengar itu, dia pun bertanya dan membandingkannya dengan seni pedang dari Gu Yangpong, dan Gu Yangpong yang beberapa saat merenung sehingga membuat tetua Samahu dan Huanya bertanya-tanya. Gu Yangpong pun akhirnya berkata, kalau dia belum tentu bisa mengalahkan Somun dalam duel menggunakan pedang, sehingga membuat tetua Samahu dan Huanya terkejut, dan ketika ditanya kembali dengan keseriusan ucapan darinya tersebut, Gu Yangpong pun hanya terdiam saja. Tetua Samahu yang penasaran dengan seni pedang yang dimiliki oleh Somun, dia pun meminta kembali untuk berduel, dan Somun yang tak punya pilihan karena kalau ditolak pasti akan terus memaksanya, dia pun akhirnya menyetujui hal tersebut, dan sebelum mereka melanjutkan duel untuk babak kedua, tetua Samahu berkata kalau dia akan menggunakan tembakan ilusinya kembali, karena teknik tembakannya adalah teknik yang bisa menyulitkan Blade King dan Fish King, dan meminta kepada Somun untuk menunjukkan seni berpedangnya. Di sisi Somun, dia yang tak mempunyai pedang untuk digunakan dalam duel tersebut, dia pun dipinjami pedang oleh Huanya, dan ketika Somun menarik pedang dari sarungnya, Somun berkata kalau pedang tersebut adalah pedang yang sangat bagus. Setelah mereka bersiap-siap untuk berduel, tetua Samahu yang menyiapkan 3 anak panahnya untuk melancarkan serangan tembakan ilusinya, ketika tembakan itu dilesatkan dan berubah menjadi banyak, di sisi Somun, dia yang sudah melihat serangan tersebut, dia berkata dalam hatinya, kalau tembakan tersebut sangatlah luar biasa, dan sebelum serangan itu mengenainya, Somun pun menggunakan teknik pedangnya untuk melenyapkan teknik tembakan ilusi dari tetua Samahu, sehingga membuat tetua Samahu terkejut, dan ketika Somun bergerak untuk mendekatinya, tetua Samahu pun bergerak mencoba untuk menjaga jarak sambil menembakkan tembakan ilusinya kembali. Namun di sisi Somun, dia yang bukannya menghindar dari serangan yang mengarahnya, dia pun menghadang serangan tersebut dengan teknik berpedangnya, dan setelah berhasil melenyapkan serangan ilusi tersebut, Somun dengan cepat bergerak dan berhasil sampai di hadapan tetua Samahu, serta melancarkan serangannya yang berhasil merobek pakaian tetua Samahu, sekaligus menandakan kalau duel antara mereka sudah berakhir, dengan kemenangan yang diraih oleh Somun. Di sisi Somun, dia pun merendahkan dirinya, kalau kemenangan yang ia raih berkat kondisi tetua Samahu yang sedang mengalami kondisi yang sedang terluka. Kemudian, dia pun mengembalikan pedang yang dipinjamkan oleh Huanya, serta berkata kalau pedangnya sangatlah bagus, karena Somun bisa merasakan keberadaan roh angin yang terdapat di pedang tersebut. Dan di sisi Gu Yangpong, dia yang baru melihat teknik pedang yang Somun gunakan. Gu Yangpong pun berkata, kalau teknik berpedang yang Somun gunakan berbeda dengan apa yang ia lakukan di Gunung Hua saat dia melawan koalisi Murim. Dan Somun pun berkata, kalau dari 3 kemampuan seni pedang yang diturunkan dari generasi ke generasi dari keluarganya, dia melakukan kombinasi dari teknik pertama dan kedua. Dan setelah mengetahuinya, Gu Yangpong berkata kalau dia belum pernah melihat teknik yang seperti itu. Dan karena sepertinya Somun menggunakan pedang Qi untuk membuat perisai pedang, Gu Yangpong berkata teknik tersebut benar-benar berbeda dengan perisai pedang yang ia ketahui. Lalu, Gu Yangpong pun bertanya nama dari teknik tersebut, dan Somun pun memberitahukan kalau teknik tersebut bernama Loveless Blade, dan tetua Samahu yang mendengar itu,
Dia pun berkata kalau nama dari teknik tersebut sangatlah luar biasa. Kembali ke tempat di mana Chun Ha yang sedang dijaga oleh Guak Geom-miung dan yang lainnya dari penyerangan yang dilakukan oleh Gi Sugon. Di waktu tersebut, Gi Sugon berkata, meski mereka cukup bagus dalam bertahan, mereka tidak akan bisa bertahan dalam waktu yang lama, karena tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Gi Sugon berkata kalau tempat tersebut sudah dipastikan akan menjadi kuburan mereka, dan di sisi Guak Geom-miung, dia berkata, jika Gi Sugon sungguh percaya diri dengan perkataannya tersebut, Guak Geom-miung memintanya untuk turun langsung dan melawannya. Namun, Gi Sugon berkata, kalau lawan dari mereka bukanlah dirinya, melainkan orang lain yang akan segera melawannya, dan setelah memanggilnya, tak diduga yang keluar dari semak-semak ternyata itu adalah senjata zombie racun, yang seketika membuat mereka bertiga terkejut. Gi Sugon yang di atas angin pun mengolok-ngolok mereka dengan berkata, apakah kesombongan mereka bisa menghadapi senjata racun zombinya? Dan di sisi mereka bertiga, Guak Geom-miung pun berpendapat, kalau mereka melarikan diri, mereka pasti akan mati, tak terkecuali dengan Chun Ha. Kemudian Sang Cui Gai juga berkata, jika mereka bersiap untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, Sang Cui Gai berasumsi kalau itu masih akan sulit untuk mengalahkan senjata racun zombie tersebut. Tetapi, terlepas dari itu, Hyung Jo-mun berkata kalau meski begitu, mereka mungkin akan berhasil mengulur waktu lebih lama sampai So-mun akhirnya bisa kembali. Setelah mereka bersiap-siap, zombie racun tersebut pun melancarkan serangannya kepada Guak Geom-miung. Tetapi, Guak Geom-miung bisa menghindari serangan tersebut, kemudian mencoba menyerang balik. Tetapi, serangan tidak berefek kepada zombie racun tersebut. Dan ketika zombie racun tersebut menyerang ke arah Hyung Jo-mun, Hyung Jo-mun pun juga bisa menghindari serangan tersebut, dan kemudian menyerang balik dengan tendangannya. Tetapi, serangannya tersebut tetap tidak berefek sama sekali. Namun setelah serangan itu dilancarkan, Hyung Jo-mun pun terkena serangan balik dari zombie racun tersebut dan terpental jauh. Kemudian, zombie racun itu mencoba menyerang Sang Cui Gai, dan Sang Cui Gai pun bisa menghindari serangan tersebut. Di sisi Guak Geom-miung, dia yang berpikir kalau serangan biasa tidak akan berpengaruh terhadap zombie racun tersebut, dia pun mencoba menyerangnya dengan teknik dari keluarganya, yang bernama Ascending Flying Dragon, dan setelah melancarkan serangan tersebut, serangan itu pun masih tak berpengaruh terhadap zombie racun tersebut meski sudah menusuknya dengan dalam, dan karena kecerobohannya itu, Guak Geom-miung pun mendapatkan serangan balik dari zombie racun tersebut sampai terpental, dan ketika zombie racun itu berlari ke arahnya untuk melancarkan serangannya kembali, Sang Cui Gai pun datang untuk menyelamatkannya dan berhasil menghindari serangan dari zombie racun tersebut. Namun karena sedikit terlambat, saat zombie racun itu melancarkan serangan lanjutannya, Sang Cui Gai pun mendapatkan luka yang tepat mengenai bahu kanannya. Hyung Jo-mun yang mencoba menyerangnya kembali dengan tendangan dua kakinya, dia pun terkena serangan balik oleh zombie racun tersebut, dan terpental jauh, sehingga membuat yang lain yang melihat itu pun merasa panik, dan di sisi Hyung Jo-mun, dia yang terlihat terkapar tak sadarkan diri, dia pun diinjak oleh Gi Sugon, sambil berkata kepada mereka, kalau mereka adalah orang yang bodoh, karena kalau mereka menyerahkan Chun Ha kepadanya, mereka mungkin akan tetap hidup. Dan di sisi Sang Cui Gai yang melihat Hyung Jo-mun diperlakukan seperti itu oleh Gi Sugon, dia pun sambil berteriak kepadanya untuk menyingkirkan kakinya tersebut. Namun saat Gi Sugon memerintahkan zombie racun untuk membunuh Hyung Jo-mun, Chun Ha yang berteriak untuk jangan melakukannya. Dia pun dibalas oleh Gi Sugon untuk diam, karena setelah dia berhasil membunuh mereka bertiga, itu akan menjadi giliran Chun Ha. Di saat Hyung Jo-mun diangkat oleh zombie racun tersebut, di sisi So-mun dan yang lain, di saat perjalanannya kembali, So-mun merasakan hal yang aneh dan langsung bergerak dengan cepat, dan ketika melihat Hyung Jo-mun sedang diangkat oleh zombie racun, So-mun pun mencoba menyelamatkannya dengan melesatkan tembakan panah tak berbentuk, dan sebelum zombie racun itu melancarkan serangannya, dia pun terhenti oleh serangan yang dilancarkan oleh So-mun, serta berhasil melepaskan Hyung Jo-mun dari genggamannya,
dan setelah menangkap Hyung Jo-moon yang terjatuh, So-moon pun meminta Sang Cui Gae untuk mengambil dan menjaga Hyung Jo-moon yang sedang terluka parah. Setelah menyerahkan Hyung Jo-moon yang terluka parah kepada Sang Cui Gae, di sisi Gi Sugon, dia berkata kalau dia sudah lama tidak bertemu kembali dengan Phantom Archer, dan So-moon yang mendengar itu, dia pun bertanya identitas Gi Sugon, dan Gi Sugon pun berkata, apakah So-moon tidak mengenalnya? Lalu dia pun memperkenalkan dirinya, kalau dia adalah orang yang mewarisi posisi Master Poison King sebagai pemimpin Mandokmun, dan karena So-moon sudah menyebabkan kematian lebih dari setengah pasukan Mandokmun, Gi Sugon berkata kalau dia tidak bisa membiarkan So-moon hidup setelah yang sudah ia lakukan kepada fraksinya, dan setelah mendengar hal tersebut, So-moon pun akhirnya mengingatnya, kalau Gi Sugon adalah orang yang berada di belakang Dokwang. So-moon yang berkata dalam hatinya kalau pertemuan dengannya akan mengakibatkan kesulitan, karena seperti di pertemuannya yang terakhir, akibat bertarung dengan mereka yang harus menghadapi zombie racun yang mereka bawa, itulah yang mengakibatkannya tidak mempunyai energi saat berkunjung ke kediaman keluarga Dang, yang sekaligus mengakibatkan Iron Blood mati, serta membuat dirinya hampir menemui ajal ketika mendapatkan siksaan. Lalu, So-moon pun berkata kalau dia tidak ada yang ingin ia katakan. Namun, di sisi Gi Sugon, dia yang masih memendam dendam terhadapnya, dia pun berkata kalau dia tidak akan membiarkan So-moon hidup, dan memerintahkan senjata zombie racun untuk membunuhnya. Di saat zombie racun tersebut berlari ke arahnya untuk melancarkan serangan, Sang Cui Gae pun memberikan senjata yang berbentuk tongkat bola besi berduri, dan setelah So-moon menangkapnya, So-moon pun melompat untuk menghindar sambil bersiap-siap untuk melancarkan serangan baliknya yang dilancarkan oleh zombie racun tersebut, dan ketika serangannya dilancarkan yang tepat ke arah kepalanya, yang didapati adalah senjatanya yang hancur, dan setelah mereka bersiap-siap untuk melancarkan serangan dengan menggunakan teknik tenaga dalam, di saat serangan tersebut saling beradu, zombie racun tersebut terseret karena besarnya tekanan dari serangan yang So-moon lakukan. Namun di sisi So-moon, dia pun terkena racun dari zombie tersebut. Gi Sugon yang melihat itu pun tertawa, kemudian berkata, apakah So-moon bisa merasakan bagaimana rasanya terkena oleh racun dari zombie racun terkuat, karena zombie racun yang sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan zombie racun yang sekarang, karena menurutnya, zombie racun yang sekarang adalah zombie racun yang terkuat yang bertindak dengan kesadarannya sendiri, dan karena hal tersebut, Gi Sugon berkata kalau So-moon pasti akan sangat menderita dengan racun yang ia terima. Lalu, So-moon pun berkata, kalau Gi Sugon sungguh percaya diri dengan kekuatan yang ia miliki, So-moon bertanya kenapa ia memutuskan untuk menyerang selagi dirinya tidak ada. Dan Gi Sugon pun berkata, kalau jika So-moon ada dan bertarung dengan menggunakan busurnya, itu akan menimbulkan bawahannya terluka, dan karena perkataannya tersebut, Gi Sugon pun ditanya oleh tetua Samahu, apakah itu sebabnya Gi Sugon menggunakannya sebagai umpan. Gi Sugon yang melihat kalau yang berbicara kepadanya adalah tetua Samahu, dia pun lalu memberikan salam, sambil berkata kalau yang dikatakan oleh tetua Samahu adalah salah, karena dia menyerang semata-mata mendapatkan kesempatan saja. Lalu, tetua Samahu berkata kembali, kalau jika itu bukan niatnya sejak awal, mengapa Gi Sugon berada di tempat tersebut? Dan Gi Sugon pun berkata, kalau awalnya, dia akan menyerang setelah duel tetua Samahu selesai, dan jika yang menang adalah tetua Samahu, Gi Sugon berkata kalau dendam yang ia pendam terhadap So-moon akan berakhir di detik itu juga. Tetapi, ketika melihat So-moon muncul di hadapannya, Gi Sugon memberikan alasan kalau tetua Samahu telah terbunuh oleh So-moon di pertandingan duelnya. Dan karena hal tersebut, Gi Sugon beralasan kalau dia menyerang mereka untuk membalaskan dendam tetua Samahu dan Mandokmun. Di sisi So-moon yang terkena racun dari zombie racun Mandokmun, dia pun ditanya oleh Huan Ya tentang keadaannya, dan dengan santainya, So-moon berkata kalau dia baik-baik saja. Kemudian menetralisir racun tersebut dengan api samadi murni, sehingga membuat Gi Sugon terkejut melihatnya. Namun di waktu yang bersamaan, terdengar Sang Cui Gae berteriak menyebut nama Hyung Jo-moon,
Dan Somun yang mendengar itu, dia pun lalu menghampirinya sambil memanggil namanya. Dan Hyung Jomun yang mendengar suara Somun, dia pun berkata kalau dia sangat senang bisa bertahan sampai Somun akhirnya kembali. Namun di waktu tersebut, Hyung Jomun yang menyadari kalau hidupnya sudah tidak lama lagi. Sambil bercucuran air mata, dia berkata dengan mengatakan, "Ini sangat aneh, di ambang kematian, alih-alih menghadapi orang tuaku, kamu datang ke dalam pikiran, aku hanya berpikir untuk melindungi istrimu. Karena kamu di sini, itu berarti dia juga amankan. Aku ingat pertama kali kita bertemu. Aku suka kau, kau murni dan aku suka bagaimana kamu dipenuhi dengan senyum riang. Aku tidak menyesal dalam hidupku. Aku senang bertemu denganmu dan dua saudara kita yang lain. Betapa bahagianya aku bisa berbagi persahabatan dengan orang-orang yang memiliki nilai yang sama denganku." Lalu, Gwaak Geom Myung berkata, kalau mereka juga senang telah bertemu dan berteman dengan Hyung Jomun, dan Hyung Jomun yang mendengar itu, dia pun berterima kasih dengan apa yang dikatakan oleh Gwaak Geom Myung tersebut. Kemudian, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Hyung Jomun berkata, kalau apa yang diinginkan Somun untuk kembali ke kampung halamannya adalah keputusan yang sudah tepat, karena dia berpikir, kalau tempat mereka tidak cocok untuk Somun, dan memintanya untuk lebih baik pergi ke kampung halamannya agar bisa hidup lebih bahagia. Setelah Hyung Jomun mati, Somun, Gwaak Geom Myung, dan Sang Cui Gae pun meneteskan air mata mereka, karena saudara angkat yang dibuat dari sumpah persaudaraan telah pergi untuk selamanya, dan Somun yang berdiri untuk mencoba membalaskan kematian Hyung Jomun. Di sisi Gisugon, dia pun menyandra Chun Ha, kemudian berkata kepada Somun untuk berhenti dan jangan mencoba bergerak sedikit pun, karena kalau dia melakukannya, Gisugon berkata kalau Chun Ha akan terluka. Dan Somun yang mendengar itu, dia berkata, kalau Gisugon sedikit saja melukai Chun Ha, Somun menjanjikan kalau Gisugon dan fraksi Mandokmun akan melihat apa itu neraka. Tetapi, Gisugon berkata kalau tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Somun. Kemudian bertanya, apakah kehilangan teman membuat Somun merasa sedih, dibandingkan dengannya yang kehilangan satu teman? Gisugon dengan marah berkata, kalau itu tidak ada artinya dibandingkan dengannya yang kehilangan banyak bawahan dan teman yang Somun bantai, yang seakan-akan mereka datang di mimpinya untuk menyuruhnya membalaskan dendam mereka. Somun lalu bertanya, apakah Gisugon memintanya untuk mengorbankan dirinya untuk menebus nyawa-nyawa dari rekannya? Dan Gisugon pun berkata, apakah kalau dirinya meminta hal tersebut akan dikabulkan oleh Somun? Lalu Gisugon pun mengaku dan meminta maaf kepada tetua Samahu, karena dia telah menggunakannya untuk melancarkan rencananya. Kemudian, Gisugon berkata, jika tetua Samahu memintanya untuk berhenti, maka dia akan menurutinya, dan jika tetua Samahu menutup mata dan mengabaikannya, Gisugon berkata kalau dia akan melawan Somun dengan sekuat tenaganya, meski hal tersebut akan menjadi akhir dari fraksi Mandokmun, dan meminta jawaban dari tetua Samahu. Di saat dia sedang merenungkan hal tersebut, Gu Yangpong pun berkata kepadanya dengan teknik telepati, dengan dia yang mengatakan, kalau dengan kekuatan yang Somun miliki, jika mereka benar-benar akan bertarung, Gu Yangpong berkata kalau fraksi Mandokmun akan dimusnahkan, dan karena hal tersebut, Gu Yangpong pun meminta kepada tetua Samahu untuk menghentikan pertarungan mereka. Dan karena teman Somun meninggal dan istrinya disandera oleh Gisugon, dia beranggapan kalau Somun tidak akan membiarkan Gisugon pergi begitu saja. Dan karena hal tersebut, Gu Yangpong pun memberikan solusi kepada tetua Samahu untuk meminta Gisugon melepaskan Chun Ha dan meminta semuanya mundur. Setelah menyetujui apa yang dikatakan oleh Gu Yangpong, tetua Samahu pun berkata, kalau di Gangho, memiliki kebaikan dan dendam memang sudah bukan rahasia umum. Namun dalam situasi yang sekarang, tetua Samahu berkata kalau situasinya kurang baik, dan meminta semua pasukan Gisugon untuk mundur dan melepaskan wanita yang ia sandera, dan Gisugon menyetujui hal tersebut. Dia pun berkata kalau dia akan melepaskannya sesuai apa yang dikatakan oleh tetua Samahu. Namun di sisi Somun,
Dia yang sangat marah pun berkata, kalau dia tidak bisa membiarkan hal tersebut. Namun Gu Yangpong mencoba meredakan amarahnya dengan berkata, kalau situasi yang Somun alami bukanlah waktu yang tepat untuk berkata seperti itu. Namun Somun yang bersikeras ingin membunuh Gi Sugon. Dia pun terus diingatkan oleh Gu Yangpong. Karena, meski salah satu temannya sudah mati dan sangat disayangkan dengan hal tersebut, Somun harus memprioritaskan temannya yang lain yang terkena racun dari zombie racun. Karena, kalau Somun membuang-buang waktu untuk bertarung, nyawa temannya yang lain akan dalam bahaya seiring berjalannya waktu. Dan tak lupa, Gu Yangpong pun mengingatkan, kalau Chun Ha yang sebagai istrinya harus diselamatkan juga, dan tetua Samahu pun bersependapat. Setelah mendengar hal tersebut, meski Somun memendam amarahnya untuk membalaskan dendam atas kematian Hyung Jomun, dia pun akhirnya menyetujui apa yang dikatakan oleh Gu Yangpong untuk mundur terlebih dahulu, dan setelah kesepakatan itu diambil, Chun Ha pun dilepaskan oleh Gi Sugon, dan Chun Ha yang ketakutan pun berlari ke arah Somun. Setelah kesepakatan kalau dari mereka masing-masing akan mundur itu telah disepakati, Gi Sugon berkata kalau mereka akan segera bertemu kembali, dan Somun pun berkata, jika Gi Sugon di lain waktu melihatnya, Somun mengingatkannya untuk lebih baik menghindarinya. Namun, dengan kepercayaan dirinya, Gi Sugon pun tertawa, dan berkata kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut, dan karena perkataannya tersebut, Gu Yangpong, tetua Samahu, dan Huan Ya, mereka pun serentak berkata dalam hatinya, kalau kepercayaan diri yang ditunjukkan Gi Sugon, akan seketika runtuh ketika dia bertemu kembali dengan Somun. Dan di sisi Gi Sugon, sebelum pergi pun dia pun berkata kembali, kalau dia akan memberikan kenyataan, bagaimana kengerian yang akan ia perlihatkan. Setelah beberapa saat, Somun pun kembali ke Gunung Hua, tepatnya ke tempat koalisi Murim. Somun yang datang sambil membawa Hyung Jomun yang sudah meninggal. Dia pun dihampiri oleh Biksu Yong-oh dan para pendekar yang lain. Kemudian, Biksu Yong-oh pun bertanya apa yang sudah terjadi, dan setelah membaringkan tubuh Hyung Jomun, dia pun berkata kalau Hyung Jomun dibunuh oleh zombie racun dari Mandok Moon, dan di sisi Namgung Geom yang baru kembali setelah melihat keadaan Sang Cui Gae dan Guak Geom Miung. Dia pun ditanya oleh Somun tentang keadaan saudara-saudaranya, dan Namgung Geom pun berkata, kalau Istana Dang sedang mencoba menyembuhkan mereka berdua. Namun, Namgung Geom berkata kalau mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kemudian, dia pun bertanya tentang keadaan yang dialami oleh Somun. Dan Somun pun berkata, kalau dia baik-baik saja. Karena saat kejadian tersebut, Somun berkata kalau dia tidak ada di tempat tersebut dikarenakan sedang berduel dengan tetua Boking. Namgung Geom yang terkejut dengan apa yang ia dengar. Dia pun bertanya kembali, apa yang terjadi dalam duelnya tersebut, dan Somun pun berkata, kalau dia berhasil mengunggulinya, sehingga membuat para pendekar Murim pun tambah terkejut. Tak berselang lama, Biksu Mumu pun datang dengan tergesa-gesa, kemudian berkata kepada Somun untuk mengikutinya, karena ada berita buruk yang harus Somun ketahui. Karena Chun Ha istrinya mengalami pingsan ketika sedang mencoba beristirahat, dan Somun yang mendengar itu pun panik, dan langsung berlari ke ruangan Chun Ha berada, dan setelah memasuki ruangan tersebut yang sudah terdapat Gu Yangpong dan Biksu Seonje, Somun pun lalu bertanya apa yang sudah terjadi. Gu Yangpong yang sedang memeriksanya pun berkata, kalau sebelumnya, Chun Ha baik-baik saja setelah sampai ke tempat itu. Namun, ketika Chun Ha ingin beristirahat, Gu Yangpong berkata kalau Chun Ha tiba-tiba memegang dadanya dan mulai berteriak, dan setelah mendengar itu, Somun pun menghampiri Chun Ha yang sedang berteriak sambil bertanya apa yang sedang terjadi, dan ketika Chun Ha ingin berkata kalau dadanya sakit, rasa sakit yang amat sangat pun membuatnya menjerit kembali, dan Somun yang melihat Chun Ha seperti itu, dia pun bertanya kepada Biksu Seonje, apa yang sedang terjadi terhadap istrinya tersebut, dan Biksu Seonje pun berkata, kalau gejala yang dialami oleh Chun Ha adalah gejala seperti terkena racun. Namun, meski seberapa keras dirinya mencoba memeriksanya, Biksu Seonje berkata kalau dia tidak bisa menemukan jejak yang mengakibatkan Chun Ha seperti itu.
serta berkata kalau dia sudah memanggil seseorang dari istana Dang yang ahli dalam ilmu medis. Tak berselang lama, seseorang pun datang dan berkata kalau itu adalah gejala orang yang terkena racun parasit. Dan Somun yang melihat orang berbicara tersebut adalah Dang Chonho. Dia pun lalu membungkuk untuk memberikan hormat kepadanya. Kemudian, setelah memeriksa keadaan Chunha, Somun pun bertanya jenis racun parasit apa membuat istrinya menjadi seperti itu. Dan Dang Chonho pun berkata, seperti dari namanya, itu menanam parasit di dalam tubuh seseorang, dan penyakit ini sangatlah serius, karena belum ada yang menemukan metode pengobatan penyakit tersebut, termasuk keluarga Dangnya. Somun bertanya kembali, apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan istrinya tersebut, dan Dang Chonho pun berkata, kalau dia sudah memanggil seorang teman yang memiliki pengetahuan tentang racun parasit, dan meminta Somun untuk mendengarkannya terlebih dahulu untuk mengatasi pengobatan istrinya tersebut. Dan tak berselang lama, seseorang yang dikatakan oleh Dang Chonho pun datang. Yang diketahui itu adalah Dang Il-gi, dengan dia yang datang memakai kursi roda karena lumpuh akibat penyiksaan yang Somun lakukan. Dan setelah menyapa Somun, Dang Il-gi pun melihat keadaan Chunha. Kemudian, Dang Chonho bertanya, apakah Dang Il-gi bisa mengobatinya? Dan Dang Il-gi pun berkata, kalau parasit itu adalah sesuatu yang Somun kenal, ketika dirinya disiksa di beberapa waktu yang lalu di kediaman keluarga Dang, dan setelah Somun mengetahuinya, Dang Il-gi berkata kembali, kalau parasit itu disebut serangga hantu kelaparan, karena ciri khasnya adalah selalu mencari makan, karena begitu serangga hantu kelaparan memasuki tubuh seseorang, dalam 2 jam, serangga tersebut akan bertelur, dan dalam 3 hari, serangga tersebut akan melahap semua yang ada di tubuh orang tersebut sampai orang tersebut mati. Dan yang disayangkannya, Dang Il-gi berkata kalau belum ada pengobatan untuk penyembuhan dari penyakit tersebut. Somun lalu bertanya, apa yang harus ia lakukan? Dan Dang Il-gi pun berkata, kalau seseorang yang terkena parasit tersebut dan daging dalam tubuhnya terus dimakan dari dalam, itu sangatlah menyakitkan untuk terus bertahan. Dan daripada membiarkan Chunha menderita terus-terusan karena daging dalam tubuhnya perlahan-lahan dimakan oleh serangga tersebut, Dang Il-gi mengatakan tanpa langsung kalau lebih baik mengakhiri hidupnya, daripada Chunha terus menderita merasakan sakit. Somun berkata, apakah maksud dari perkataan Dang Il-gi adalah untuk mengakhiri hidup istrinya tersebut? Kemudian bertanya, kenapa tidak ada obat untuk penyakit tersebut? Dan Dang Il-gi pun berkata, daripada melihat Chunha seperti itu, lebih baik mengambil jalan pintas untuk mengakhiri penderitaannya. Dan Somun yang marah dengan apa yang dilakukan oleh Gi Sugon selaku koalisi dari Istana Pacheon, dia pun berjanji, jika terjadi hal yang buruk terhadap istrinya tersebut, Somun berkata kalau dia akan memusnahkan Istana Pacheon dan semua yang berkaitan dengannya. Dan Gu Yangpong yang mendengar itu, dia pun berkata kalau dia sudah memutuskan hubungan dengan mereka dan tidak akan ikut campur dengan apa yang akan Somun lakukan, serta berkata, jika tidak ada metode pengobatan seperti apa yang dikatakan oleh Dang Il-gi, Gu Yangpong setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dang Il-gi, kalau mengakhiri hidupnya adalah pilihan yang bijaksana untuk mengakhiri penderitaan yang Chunha alami, dan Somun yang terlena dengan kondisi yang ia alami, dia pun pergi ke sebuah tempat untuk melepaskan beban dalam pikirannya, dan mengamuk di tempat tersebut sampai tempat tersebut hancur, dengan keadaan Somun yang sedang bersedih. Di tempat koalisi Murim, Dang Chonho bertanya kepada Dang Il-gi, apakah tidak ada metode untuk mengurangi rasa sakitnya? Dan Dang Il-gi pun berkata kalau ada cara untuk memperpanjang masa hidupnya, namun itu juga akan terasa sulit. Lalu, Gu Yangpong yang mendengar itu, dia bertanya, berapa lama bisa memperpanjang masa hidupnya? Dan Dang Il-gi pun berkata, jika syarat itu terpenuhi, hidupnya Chunha bisa diperpanjang berhari-hari. Lalu, Gu Yangpong bertanya tentang syaratnya tersebut, dan Dang Il-gi pun berkata, kalau kelemahan setiap serangga adalah api, tak terkecuali dengan serangga hantu yang terdapat di tubuh Chunha, yang mengartikan kalau mereka harus membunuh serangga-serangga tersebut dari dalam, dengan menggunakan metode api samadi murni. Gu Yangpong bertanya kepada Dang Il-gi,
Apakah Chunha bisa sembuh total jika ada seseorang yang bisa menggunakan api samadhi murni? Dan Dang Ilgi pun berkata, kalau seorang ahli yang dapat melakukan api samadhi murni, mereka dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi jika mereka mencoba membantu seseorang yang tidak mengetahui seni bela diri atau memiliki tubuh yang lemah, mereka tidak akan mampu menangani panas dari api samadhi murni. Meski itu akan sulit untuk menyembuhkan Chunha dengan total, Dang Ilgi berkata kalau metode tersebut bisa memperpanjang hidupnya. Namun, Gu Yangpong berkata kalau Chunha terlalu lemah untuk bertahan dari api samadhi murni, dan Dang Ilgi pun bersependapat. Namun, kalau Chunha bisa menahan panasnya api samadhi murni, meski tidak bisa membunuh parasit dewasa, metode tersebut bisa menangani bayi-bayi dari parasit tersebut. Dan meski api samadhi bisa membunuhnya, itu masih akan menimbulkan rasa sakit. Namun, Chunha bisa memperpanjang masa hidupnya, dan Biksu Seonje pun menyuruh Biksu Mumu untuk memberitahukan Somun apa yang mereka diskusikan. Di tempat lain, di fraksi Jongnam yang sudah diambil alih oleh pasukan Istana Pacheon, di saat Gisugon berkata kalau istrinya Somun tidak akan bisa bertahan untuk hidup selama 3 hari, Huanya yang mendengar itu, dia bertanya kepada Gisugon apa maksud dari perkataannya tersebut. Dan sambil tertawa, Gisugon berkata kalau dia telah menanam parasit ke dalam tubuhnya, dan itu akan mengakhiri hidupnya, karena belum ada pengobatan tentang penyakit tersebut, dan Huanya yang marah pun berkata, bagaimana Gisugon bisa melakukan sesuatu yang begitu sadis kepada seorang gadis, ditambah Chunha adalah seorang gadis yang tidak tahu seni bela diri. Namun Gisugon tanpa bersalah sedikit pun, dia berkata kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Somun kepada fraksinya Mandokmun, Gisugon beranggapan hal tersebut adalah hal sepele. Kemudian berkata kalau Huanya tidak ada hubungannya dengan pembalasan dendamnya. Namun, Huanya yang sudah bersumpah persaudaraan dengan Somun dan Chunha, dia yang tak terima dengan apa yang terjadi, dia pun marah. Dan setelah mengeluarkan pedang dari sarungnya, Huanya berkata kalau sebagai saudara sumpah dari Somun dan Chunha, dia tidak akan mengabaikan apa yang sudah Gisugon lakukan. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.